So everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan ini merupakan video part 2 dari pembahasan sukses PBM Chart ke-15 PAMIFY tahun 2025. Nah, karena ini video part 2, buat teman-teman yang mau nonton, part satunya bisa dicek di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 10 sampai 14, oke? Kita lihat di sini. Oke, kita bahas untuk soal nomor 10. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Oke, di sini kita lihat kalimat 4 ya. Dalam roadmap diversifikasi pangan 2020 sampai 2024 terdapat bla 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 ya. Pangan lokal sumber karbohidrat yang bla 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 menggantikan beras, yaitu singkong, talas, sagu, jagung, pisang, dan kentang. Nah, berarti dia akan relate nih dengan beberapa hal yang telah disebutkan. Nasi, ya, menggantikan nasi, yakni ada singkong, talas, sagu, jagung, pisang, dan juga kentang. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan singkong, talas, sagu, jagung, pisang, dan kentang adalah suatu komoditas pangan ya, atau dia ini bahan-bahan pangan gitu. Tapi berarti apa yang kalimat yang cocok untuk di sini gitu kan ya? Karena di sini dia masih di teksnya ini nanti cuman coba baca bahwa ini seakan-akan si berasnya ini ternyata terdapat loh sebuah alternatif ya. Alternatif untuk menggantikan dari beras itu. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan saja. Kalau misalnya dia produk ya, pisang itu dia bukan produk, tapi pisang ini merupakan sebuah komoditas seperti itu. Ya, kata tepatnya ini dia juga kurang tepat karena di sini dia masih membicarakan terkait kemungkinan yang akan terjadi gitu kan ya, bahwa ada loh bahan-bahan pangan lain yang bisa menggantikan nasi gitu. Nah, kalau misalnya kita masukkan sini jenis pangan sumber lokal, dia juga kurang tepat. Dan di sini ada kata layak. Layak dia juga kurang tepat dalam konteks ini. Nah, kalau unggul, unggul ini kan artinya dia lebih baik ya. Kita kan di sini tidak seperti membanding-bandingkan, tapi kita bilang kalau misalnya ternyata ada pangan yang bisa menggantikan si berasnya ini. Bisa ya, berpotensi. Nah, yang D ini dia bisa ya alternatif. Nah, memadai, memadai ini kan artinya dia mencukupi. Nah, berarti kan dia tidak sesuai dengan konteks pada kalimat ini. Sehingga sudah tentu jawabannya itu adalah yang E, yaitu merupakan komoditas dan potensial. Potensial ini mungkin ya berpotensi untuk menggantikan nasi. Seperti apa? Singkong, talas, sagu, jagung, bla 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 bla. Jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini ditanyakan terkait penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah, kita di sini lihat tanda koma salah ya. Kita baca satu-satu. Nasi menjadi bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Benar ya? Kalau yang B, terdapat istilah koma bahwa. Nah, kesalahan itu sini terdapat istilah koma bahwa. Seharusnya dia di sini nggak usah pakai koma ya. Terdapat istilah bahwa. Ini tuh sama dengan sebuah prinsip kalau misalnya ibu mengatakan bahwa aku cantik. Apakah perlu pakai koma? Nggak ya. Berarti dia di sini juga seharusnya nggak perlu pakai koma. Ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 itu adalah kalimat nomor 2. Kita lanjut. Di sini ditanyakan terkait gabungan kalimat. Hasil penggabungan kalimat 1 dan 2 yang paling efektif. Pertama-tama coba kita artikan dulu kalimat 1 dan 2. Nasi masih menjadi bahan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Terdapat istilah bahwa belum kenyang apabila belum makan nasi. Nah, karena si nasi ini menjadi bahan pokok gitu kan ya, saking banyaknya itu sampai ada istilah bahwa belum kenyang kalau misalnya kita belum makan nasi. Jadinya kira-kira kalimat kedua ini dia berfungsi sebagai apa dari kalimat satu? Ya, dia berfungsi sebagai menegaskan menegaskan informasi pada kalimat satu. Dengan adanya nasi menjadi bahan pokok gitu kan ya, ada nih istilah yang bilang kalau misalnya belum kenyang kalau belum makan nasi. Sehingga yang paling tepat sebagai konjungsi penegasan adalah konjungsi bahkan ya.
konjungsi bahkan. Jawabannya yang B untuk soal nomor 12. Kita lanjut di sini soal nomor 13. Nah, di sini kita harus memasukkan kalimat. Kita lihat kalimatnya. Gerakan diversifikasi pangan merupakan upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal dan menurunkan konsumsi beras. Kita coba cari karena di sini dia membahas terkait definisi ya, ada kata merupakannya. Berarti karena ini dia dimasukkan setelah. Berarti di kalimat sebelumnya harus membahas atau nyenggol sedikit tentang gerakan diversifikasi pangan ya. Baru di kalimat setelahnya dijelaskan apa sih diversifikasi pangan ini gitu. Ya udah, kita gampangnya tinggal cari mana yang ada diversifikasi pangan. Ya cuman bagian sini kan. Nah, kalau kita lihat, oleh karena itu, Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan mengampanyekan kenyang tanpa harus nasi sebagai upaya percepatan diversifikasi pangan. Nah, habis itu baru dijelaskan apa definisi dari diversifikasi pangan ini. Sehingga dia paling tepat itu ditempatkan setelah kalimat nomor 3. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini, dia ditanyakan terkait kalimat efektif. Nah, kok kalimat efektif? Kita harus pastikan subjek, predikat, objek, apapun tuh ya, pola kalimatnya itu harus jelas. Ya, kalimat efektif dari kalimat 5. Kita lihat kalimat efektif kalimat 5 itu mana? Nah, di sini ya. Nah, warnanya sama nih guys. Kita ubah dulu sini. Selain mengenyangkan, beragam pangan lokal sumber karbohidrat non-beras ini menyehatkan sehingga bagi yang ingin melakukan diet sangat baik untuk mengonsumsi pangan lokal tersebut. Nah, jadi kita cari mana yang paling efektif dari kalimat yang warna hijau ini ya. Selain mengenyangkan, beragam pangan lokal sumber karbohidrat non-beras ini menyehatkan sehingga bagi yang ingin melakukan diet juga sangat baik. Nah, kita tinggal cek aja sih satu-satu apakah polanya sudah benar gitu kan ya. Nah, karena di sini dia bilang selain ya, selain mengenyangkan, berarti kita cari yang mana yang selain mengenyangkan, ya cuma ada D sama E gitu kan ya. Karena kita harus preserve isi dari informasi pada teks teks tersebut, kalimat tersebut. Berarti ini ada juga. Ya udah tinggal kita cocokkan aja sih. Beragam pangan lokal sumber karbohidrat non-beras menyehatkan sehingga baik bagi, nah ini terdapat sebuah kesalahan karena kita nggak tahu nih subjeknya apa, bagi yang sedang melaksanakan diet. Nah ini kan langsung ada yang nih, yang ini adalah sebuah apa? Dia itu perluasan ya. Yang ini adalah sebuah perluasan. Yang diperluas itu adalah subjek. Tapi apakah terdapat subjek di sini? Enggak ya. Jadi untuk yang D itu salah dia. Berarti jawabannya udah tentu yang E. Oke. Kenapa yang E? Kita lihat selain mengenyangkan, beragam pangan lokal sumber karbohidrat ini menyehatkan tubuh sehingga sangat baik ya. Kan di kalimatnya itu ada dibilang sangat baik ya. Bagi orang-orang ya, ini merupakan sebuah subjek yang melaksanakan diet. Nah, di sini dia terdapat sebuah perluasan. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang E. Semoga dapat dipahami untuk video pembahasan part kedua. Try out ke-15 Famify and see you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye-bye!